Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Muhammad Zaitun Rasmi untuk menyampaikan tausiahnya. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi. Dengan kecepatan giginya tidak terbatas. Boleh gigi 5, boleh gigi 7, boleh gigi 10. Setuju? Tapi nanti habisnya ditangkap, siap bela? Siap ikut turun rame-rame? Takbir. Sallu ala Nabi. Gak usah teriak-teriak. Tertib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahil Jabbaril Qahhar, Alhamdulillahil Ghaffaris Sattar, wassalatu wassalamu ala nabiyil mukhtar wa ala alihil athhar wa ashabihil akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi al-tahirin al-tayyibin wa ashabihi al-ghurr al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama al-fudala wa jami'il hadirin al-ahibba'il a'izza rahimakumullah. في هذه المناسبة السعيدة وبمثل هذا الاجتماع المبارك لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى أمرنا جميعا بالتقوى فقال تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبيكم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بتقوى الله فإنها جماع كل خير. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. Ahiba'il kiram, setelah puja dan puji kita panjatkan bagi Allah Jalla Jalal, setelah sholawat dan salam kita sampaikan untuk junjungan Nabi kita yang tercinta Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam kesempatan yang penuh kebahagiaan ini, di malam yang penuh dengan keberkahan ini, dalam acara menjelang penutupan daripada Arba'in Maulid yang dilaksanakan di Palembang dan sekitarnya,
kita sama berharap mudah-mudahan melalui acara ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Dan semoga segenap para ulama kita, para habaib kita, para tuan-tuan guru kita senantiasa semuanya mendapatkan kekuatan istiqamah di jalan Allah, diberkahi setiap langkah perjuangan dakwahnya, diberikan kemenangan dari dunia hingga akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Satu kebahagiaan bagi kita semua. Malam hari ini kita kumpul bersama para alim ulama, para tuan-tuan guru yang ada di Palembang ini. Di sini ada Syekhunal Walid Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Syahab. Kemudian ada juga guru kita Kiai Haji Umar Said. Kemudian Ustaz Saleh Al-Hasibuan, Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin, dan juga Habib Umar dan Alwi As-Sakaf. Dan masih banyak kiai tuan guru yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu nama-nama beliau, tapi sedikit pun tidak mengurangi rasa cinta kita kepada mereka. Sekali lagi kita doakan, semoga segenap para tuan-tuan guru kita diberikan oleh Allah panjang umur dalam taat dan ibadah, dalam sehat walafiat, selalu diberikan kemenangan dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ahibail kiram, mau'idhah demi mau'idhah, nasihat demi nasihat sudah sama kita dapat. Tadi disampaikan oleh para guru-guru kita, baik tadi yang disampaikan dalam ceramah yang begitu menarik yang disampaikan oleh Ustaz Saleh Al-Hasibuan, maupun apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Al-Khattab, begitu juga Kiai Haji Muhammad Zaitun Rasmin, terakhir orang Walid Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin. Mudah-mudahan apa-apa yang telah mereka sampaikan semua menjadi penyebab turunnya manfaat rahmat bagi kita semua di tempat ini, dan bisa menjadi pedoman untuk perjuangan kita insya Allah. Nah, ahibail kiram, karena malam hari ini adalah malam menjelang penutupan, insya Allah besok merupakan penutupan arba'in daripada peringatan maulid yang dilaksanakan selama 40 malam di seluruh Palembang ini. Maka saya ingin ingatkan diri saya dan ingin saya ingatkan segenap kaum muslimin bahwa Nabi yang kita peringati maulidnya selama 40 malam ini bukan sembarang manusia. Bahkan sampai para ulama menggambarkan beliau basyarun la kal basyari, manusia yang tidak seperti manusia lainnya. Kenapa? Karena manusia ini begitu istimewa, tidaklah diutus oleh Allah melainkan sebagai rahmat untuk semesta alam, sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, faqala ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Dan manusia yang satu ini ibadallah begitu sempurna akhlaknya, sehingga Allah yang langsung memberikan kesaksian dalam kitab sucinya dengan kesaksian yang begitu tinggi, syahadatun ilahiyah, tatkala Allah mengatakan kepada Nabi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi yang kita peringati pada malam hari ini dan malam-malam sebelumnya merupakan seorang manusia yang begitu mulia, begitu agung. Nabi yang semasa berjuangnya dulu, saudara, tidak pernah mengenal lelah untuk menegakkan Islam. Allah bercerita dalam surat Al-Anfal ayat 30. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala li nabiyyihi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Shadaqallahul azim. Luar biasa, Pak. Luar biasa, Bu. Dalam ayat ini Allah menyatakan kepada Nabi yang tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah nyatakan kepada Nabi, wa id yamkuru bika, tatkala mereka berbuat makar kepada engkau wahai Nabi, tatkala mereka melakukan makar kepada engkau wahai Rasul. Siapa mereka yang melakukan makar? Alladzina kafaru, orang-orang kafir. Selanjutnya Allah nyatakan, saudara,
kafir itu berbuat makar kepada engkau wahai Nabi, kepada engkau wahai Rasul. Untuk apa? Liyuthbituka, untuk memenjarakanmu, untuk menahanmu, au yaqtuluk, atau untuk membunuhmu, au yukhrijuk, atau untuk musirmu. Masya Allah, Pak, Bu. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menginformasikan kepada Nabi dan untuk kita semua betapa dulu pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan dakwah, menyebarkan Islam, orang-orang kafir melakukan makar terhadap Nabi, saudara. Makar apa yang mereka lakukan? Satu, saudara, yaitu makar upaya untuk menahan Nabi, makar penahanan, makar penangkapan. Yang kedua adalah makar pembunuhan, dan yang ketiga adalah makar pengusiran. Kenapa mereka berusaha menahan Nabi atau membunuh Nabi atau mengusir Nabi? Tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk membungkam dakwah, untuk menghabisi dakwah, untuk memadamkan cahaya Allah, untuk mematikan perjuangan Islam. Saudara, itulah yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran dengan istilah makar, saudara. Jadi Allah bercerita dalam Al-Quran bahwa orang kafir melakukan makar kepada Nabi, makar untuk membungkam dakwah Nabi, baik dengan upaya untuk menahan Nabi atau membunuh Nabi atau mengusir Nabi. Itu yang disebut makar. Jadi Bapak Ibu sekalian, makar itu dari bahasa Arab, makara yamkuru makran, artinya tipu daya atau tipu muslihat atau memperdayakan pihak lain, sudah ya. Jadi secara bahasa, makar itu adalah tipu muslihat untuk memperdayakan orang lain. Tapi secara terminologi, secara istilah, makar itu adalah upaya membungkam kebenaran, upaya membunuh keadilan, upaya untuk memadamkan yang hak, upaya untuk menghancurkan dakwah Islam. Jadi perbuatan tindakan apa saja yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam untuk memadamkan perjuangan Islam, itu disebut dengan istilah makar. Sekali lagi disebut dengan istilah makar. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi makar itu artinya, saudara, adalah upaya untuk memadamkan dakwah Islam, upaya untuk mengebiri perjuangan Islam, upaya untuk mengubur nilai-nilai kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya, saudara. Maka itu saya tanya, makar itu jahat tidak? Jahat tidak? Jawab yang keempat sekali lagi, jahat tidak? Jahat tidak? Jadi yang melakukan makar itu saya tanya, kawan Islam atau musuh Islam? Jawab yang keempat, yang melakukan makar itu sahabat Islam atau musuh Islam? Yakin? Percaya? Nah, jadi saudara, waktu Nabi berdakwah, Nabi bukan makar. Tapi waktu dakwah Nabi dimusuhi, itu namanya makar, saudara. Waktu Nabi menyampaikan Islam, Nabi tidak berbuat makar, saudara. Tapi manakala musuh Islam berupaya untuk membungkam dakwah Nabi, itu disebut makar, saudara. Sengaja kata makar ini saya perjelas supaya di kita punya negeri, para pejabat kita jangan seenak menggunakan makar untuk menuduh para habaib dan para ulama serta umat Islam, saudara. Betul? 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 Jadi saya tanya, Nabi menyampaikan Islam, makar bukan? Makar bukan? Nabi menegakkan keadilan, makar bukan? Nabi membela kebenaran, makar bukan? Nabi memperjuangkan yang hak, makar bukan? Kemudian orang-orang kafir berupaya untuk membunuh Nabi, makar bukan? Orang kafir memusuhi Nabi, makar bukan? Orang kafir mencaci maki
maki Nabi, makar bukan? Orang kafir memfitnah Nabi, makar bukan? Orang kafir ingin memadamkan dakwah Nabi, makar bukan? Jadi sekarang saya tanya saudara, tahu tidak makna makar? Paham tidak makna makar? Takbir. Nah, selanjutnya dalam ayat tersebut Allah menyatakan wa yamkuruna wa yamkurullah. Orang-orang kafir itu berbuat makar kepada engkau, hai Nabi, hai Rasul. Wa yamkurullah, dan Allah membalas makar mereka, saudara. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baiknya pembalas makar, saudara. Allah gak bakal biarkan, saudara, musuh-musuh Islam berbuat makar. Allah tidak akan biarkan musuh-musuh Islam memadamkan cahaya Islam, saudara. Allah akan balas makar mereka, dan Allah sebaik-baiknya pembalas makar. Betul? Yakin kepada Allah, percaya kepada Allah. Siapa yang maha besar, siapa maha kuasa, siapa maha agung. Takbir, takbir, sallu ala nabi. Nah, dari ayat ini, saudara, kita mengambil pelajaran untuk para ulama dan untuk para pejuang Islam. Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi, saudara. Jadi para ulama harus siap mewarisi para nabi, termasuk mewarisi sayyidul anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama wajib untuk siap mewarisi Nabi, saudara. Apa yang diwarisi? Warisi ilmunya, warisi imannya, warisi Islamnya, warisi ihsannya, warisi akhlaknya, warisi kewajiban dakwahnya, termasuk siap mewarisi segala resiko dakwahnya, saudara. Kalau dulu Nabi berjuang di fitnah, maka para ulama warasatul anbiya harus siap untuk difitnah. Kalau dulu Nabi dicaci maki, maka para ulama harus siap untuk dicaci maki dalam berdakwahnya. Kalau dulu Nabi mau ditahan, mau dipenjara, mau ditangkap oleh orang-orang kafir, maka para ulama warasatul anbiya harus siap untuk ditahan dan dipenjara sekalipun, saudara. Bahkan dulu Nabi berjuang, mau dibunuh, saudara, diusir dari kampung halamannya, maka para ulama yang warasatul anbiya harus siap untuk diusir, dipenjara, bahkan dibunuh sekalipun dalam membela Islam, saudara. Takbir, takbir, sallu ala nabi. Nah, sekarang saya tanya, saudara, kalau para ulama warasatul anbiya menyampaikan dakwah Islam, makar bukan? Membela Islam, makar bukan? Menyuarakan keadilan, makar bukan? Yakin? Tapi kalau ulama-ulama kita difitnah, saudara, yang memfitnah ulama, makar bukan? Yang mengancam ulama, makar bukan? Yang menteror ulama, makar bukan? Yang menangkap ulama, makar bukan? Yang memusuhi ajaran Islam, makar bukan? Yang menistakan agama, makar bukan? Yang melindungi penista agama, makar bukan? Takbir. Ini sengaja saya sampaikan, saudara, sebagai pesan untuk Bapak Presiden, Bapak Kapolri, Bapak Panglima TNI, dan seluruh pejabat negeri ini. Jangan sembarangan ngomong kalau aksi 212 itu makar. Jangan sembarangan ngomong. Sebelum bicara, sebelum memberikan pernyataan, pikir dulu. Pikir dulu yang betul, hati-hati kalau berucap kata, betul? Saya mau tanya, saat kita melakukan aksi 212, kita berzikir bersama, betul? Kita baca Quran bersama, betul? Kita membaca sholawat bersama, betul? Saya mau tanya, saudara, baca Quran makar bukan? Zikir makar bukan? Baca sholawat makar bukan? Kemudian kita duduk melaksanakan sholat Jumat di Monas, makar bukan? Jadi makarnya di mana, saudara? Makarnya di mana? Betul? Kenapa lagi ngomong awas aksi 212 ada yang mau berbuat makar? Mulut lu bojigong. Kurang ajar, saudara, betul? Betul? Saya tanya, aksi 212 makar bukan? Makar bukan? Saudara, kalau aksi
aksi 212 bawa basoka, bawa bom, bawa granat, bawa AK-47 nembakin istana baru makan. Betul? Ada yang bawa bom, ada yang bawa AK-47, ada yang bawa basoka, ada yang bawa roket. Apa disebut makan? Yang nyebut makan lagi gila kayaknya. Betul? Takbir. Takbir. Jadi jangan sembarangan menuduh, saudara. Dulu PKI nyulik jenderal, bunuh jenderal, mayatnya dimasukin ke lubang buaya, itu makar, betul? Betul? PKI dulu nyulik ulama, bunuh ulama, saudara. Pesantren-pesantren NU dibakar, saudara. Tokoh-tokoh Masumi juga diculik, dibunuh, santri dibantai, itu makar, betul? Betul? Makanya aksi 212 kemarin, saudara, yang dilakukan oleh umat Islam, apa kita membunuh orang? Apa kita membantai orang? Apa kita menculik orang? Apa kita menyerbu istana? Apa kita menghancurkan istana? Jadi kalau ada jenderal mengatakan itu makar, jenderal goblok. Betul? Ayo jenderal, pintar apa goblok? Pintar apa goblok? Pintar apa goblok? Bukan goblok, bahlul. Kira-kira saya sampaikan jelas tidak? Paham tidak? Nah, sekarang saya mau tanya saudara, kalau ulama datang baik-baik terus difitnah memakar, saudara, ini ya saya mau tanya, ini yang makar ulama apa yang memfitnah? Jadi siapa yang makar, ulama atau yang memfitnah? Betul? Fitnah ulama adalah makar, betul? Mengancam ulama adalah makar, betul? Kalau takut-takutin nanti Habib Rizik akan kita tahan. Lu pikir gua capung? Tangkap saja, dipikir gampang kali nangkep orang, sudah. Kalau capung tinggal nyerap nangkep. Betul? Takbir! Takbir! Yang nista agama sampai sekarang dia nggak berani tangkep saya, mau ditangkep. Kepala lu 2 menjam. Betul? Takbir! Takbir! Saya mau tanya saudara, apa takut kita diancam mau ditangkap? Takut tidak? Takut tidak? Jangan pernah takut untuk menyampaikan suara yang hak. Betul? Betul? Kalau takut Habib Rizik nanti di penjara lagi. Bukan lu menakutin gue menakutin lu muslim ulama masuk neraka besok. Goblok. Betul? Ayo saya semua yang hadir sini jawab yang keempat, mana lebih sakit, penjara atau neraka? Mana lebih pedih, penjara atau neraka? Mana lebih seram, penjara atau neraka? Betul? Makanya jadi pejabat yang benar terus masuk neraka. Betul? Takbir! Habib kiai tuan guru ditakutin ke penjara. Di penjara enak, makan sehari semalam 3 kali, makan pagi siang malam gratis. Pak Habib tahu kan pengalaman. Orang lagi beli beras susah, di penjara enak makan gratis. Mau makan gratis? Jawab yang keempat, mau makan gratis? Betul? Penjara. Masya Allah, enggak usah nakut-nakutin umat Islam. Umat Islam nggak bisa ditakuti lagi, betul? Saya mau tanya semua, siap bersatu? Siap bersatu? Takbir! Takbir! Ingat saudara, pesan Nabi alaihi salatu wassalam, saudara, sebagaimana Allah pesankan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Hei orang-orang yang beriman, wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah, kepada agama Allah, kepada hukum Allah. Berpegang teguh kamu sekalian, wa la tafarraqu, dan jangan sekali-kali kamu bercerai-berai. Amanatul ilahiyah, ini merupakan amanat Allah yang maha agung lagi maha suci. Umat Islam wajib bersatu dalam menegakkan kalimat Allah. Umat Islam wajib bersatu dalam membela agama Allah. Umat Islam wajib bersatu di dalam menegakkan hukum Al-Quran. Betul? Dan Allah melarang kita berpecah belah. Wala tafarruqu, jangan sekali-kali berpecah belah.
Di dalam hadis Nabi mengatakan, saudara, alaikum bil jamaah, fa inna yadallahi ma'al jamaah. Wajib atas kamu sekalian al jamaah, bersatu, bersaudara. Saudara, berjuang gotong royong bersama-sama, saudara. Kenapa? Fa inna yadallahi ma'al jamaah. Sesungguhnya pertolongan Allah, keberkahan Allah akan selalu menyertai al-jamaah, menyertai kebersamaan, menyertai persaudaraan, menyertai persatuan. Jadi kalau kita bersatu, ada berkah dari Allah. Kalau kita bersatu, ada pertolongan Allah. Kalau sudah ada pertolongan Allah, niscaya kita pasti menang melawan musuh yang mana saja. Betul? Takbir! Jangan pernah takut dan ragu untuk memenangkan agama Allah. Allah sudah berjanji kepada kita semua, saudara, intan surullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kamu sekalian sungguh-sungguh betul-betul menolong membela agama Allah, apa Allah nyatakan? Yansurkum, niscaya Allah pasti memenangkan kamu sekalian. Allah akan membela kamu sekalian. Wa yuthabbit aqdamakum, dan Allah akan kokohkan, teguhkan langkah perjuangan kamu sekalian. Saya mau tanya, ini janji siapa? Ini janji siapa? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha menepati janji? Siapa yang maha agung? Percaya dengan janji Allah, siap merebut kemenangan. Takbir! Takbir! Sallu ala nabi. Kita buktikan kemenangan kita, saudara. Kemarin sebelum kita turun 212, di mana-mana terjadi penggembosan, betul? Betul? Bukan hanya di Jakarta, bahkan di berbagai daerah, saudara, yang melibatkan kepala daerah, melibatkan tentara, melibatkan polisi, saudara. Berapa banyak tokoh-tokoh, saudara, dibujuk, dirayu supaya tidak menurunkan umat ikut serta dalam aksi 212, betul? Bahkan ada yang diteror, diancam, ditakut-takuti, betul? Bahkan perusahaan-perusahaan transportasi diancam akan dicabut izinnya kalau menyewakan kendaraan mereka untuk ke Jakarta ikut aksi 212, betul? Saya tanya, di Palembang ada nggak yang model begitu? Ada tidak yang model begitu? Digembosi habis-habisan, saudara, luar biasa. Dengan bujuk rayu, saudara, dengan teror, dengan ancaman, bahkan masyarakat ditakut-takuti. Jangan datang 212, nanti ada subversif, nanti ada kerusuhan, nanti ada pemberontakan, nanti akan ada pembunuhan, nanti akan ada tembak-tembakan. Jangan datang, jangan. Bahkan saudara, disebarluaskan fitnah. Mau ngapain kalian datang di 212? Mau ngapain? Itu yang pimpin Habib Rizik udah dibayar 200 miliar. Dia cuma nyari duit, kalian cuma ditipu, cuma mau dijadikan korban. Luar biasa. Mereka pakai cara fitnah, mereka pakai cara adu domba, mereka pakai cara bujuk rayu, mereka memakai cara teror dan ancaman, saudara. Tapi apa yang terjadi pada hari Jumat tanggal 2 Desember? Walaupun sudah digembosi, sudah diteror, sudah diintimidasi, sudah ditekan, tapi ternyata dengan izin Allah, pertolongan Allah, karunia Allah, anugerah Allah, akhirnya yang hadir pada 212 tidak kurang dari 7.400.000 umat Islam. Takbir! Takbir! Saya tanya, berarti upaya penggembosan gagal tidak? Gagal tidak? Berarti umat Islam kalah atau menang? Kalah atau menang? Kalah atau menang? Saya mau tanya, itu anugerah siapa? Jawab yang kompak, anugerah siapa? Pertolongan siapa? Karunia siapa? Takbir! Takbir! Emang jenderal bisa ngegembosi kekuatan Allah? Baru punya bintang 4. Allah punya bintang banyak di langit. Udah kehitung jumlah bintangnya, betul? Betul? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuasa? Takbir! Nggak bisa kekuasaan Allah digembosi, benar? Benar? Apa kekuasaan Allah bisa digembosi dengan teror? Bisa digembosi dengan ancaman? Bisa digembosi dengan bujuk rayu? Nggak bisa, saudara. Maka itu saya tanya saudara sekali lagi, umat Islam di 212, saudara, digembosi. Tapi ternyata gembos tidak. Gembos tidak. Jadi kalau begitu, saudara, yang musuhin 212 menggembosi, berarti mereka berhasil atau gagal? Berhasil atau gagal? Kalau begitu umat Islam, saudara, kalah atau menang?
Yakin? Anugerah siapa? Karunia siapa? Pertolongan siapa? Siapa yang maha besar? Siapa maha kuasa? Siapa maha agung? Takbir! Sallu ala Nabi. Kekuasaan Allah dahsyat, saudara. Sampai Kapolri yang pada awalnya ngotot nggak setuju, di detik-detik terakhir dijewer sama malaikat jadi panitia. Alhamdulillah. Bagus tidak? Bagus tidak? Ini Kapolri tadinya nggak mau, saudara. Oh, Allah kirim malaikat dijewer begitu. Akhirnya wong kita galau jadi panitia. Takbir! Takbir! Bagus tidak? Bagus tidak? Arti Kapolri sudah menentukan pilihan yang bagus. Betul? Betul? Takbir! Presiden saudara sampai jam 11:30 siang tetap nggak mau hadir, saudara. Nggak mau hadir, dipujuk sama wakil presiden. Sampai ada kalimat, saudara, sebagaimana saya dengar dari berita dan sumber yang bisa dipercaya, presiden mengatakan saya nggak mau hadir. Itu kelompok orang-orang keras, itu orang-orang radikal, itu nggak bisa diajak diskusi. Nanti ngomongnya kasar, nanti menyakiti, mencaci maki saya. Nanti orang-orang itu permintaannya macam-macam. Nggak mau dia datang. Tapi begitu azan pertama dijewer lagi, malaikat datang. Betul? Betul? Presiden nggak mau datang, kalau Allah suruh datang. Saya mau tanya, apa dia bisa menolak Allah? Apa bisa dilawan Allah? Siapa maha besar? Siapa maha kuasa? Siapa maha agung? Takbir! Sallu ala Nabi. Luar biasa, saudara. Allah punya pertolongan. Dari pagi sampai siang manusia 7 juta, kita bisa bayangkan bagaimana panasnya ibu kota yang penuh dengan polusi, saudara. Itu dari pagi sampai siang, gumpalan awan-awan hitam mengelilingi ibu kota Jakarta, khususnya di Monas dan sekitarnya, saudara. Tidak ada panas terik matahari dan tidak ada rintik hujan, saudara. Bahkan angin sepoi-sepoi meniup, saudara, mereka-mereka yang hadir di Monas. Karunia siapa? Anugerah siapa? Pertolongan siapa? Emang panitia bisa bikin awan hitam? Nggak bisa, saudara. Di sini ada Kiai Haji Muhammad Zaitun Rasmin, salah satu panitia, saudara, daripada aksi 212. Emang bisa bikin awan hitam? Nggak bisa, saudara, betul? Awan hitam dari siapa? Angin sepoi dari siapa? Matahari tidak menyengat dari siapa? Takbir! Takbir! Begitu menjelang Jumat, saudara, azan pertama, kami panitia bingung. 7 juta orang hadir, bagaimana ngasih air wudhunya, saudara? Sehebat apapun panitia tidak akan pernah mampu. Betul? 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 Dikasih hujan sama Allah, saudara. Hujan besar sekitar 7 menit, saudara. Besar betul. Yang kemudian begitu hujan turun, saudara, umat Islam menyambut dengan takbir, menyambut dengan alhamdulillah, dan kita umumkan kepada umat, Allah menurunkan air wudhumu, bersuci untuk sholat Jumat. Takbir! Karunia siapa? Pertolongan siapa? Bahkan saking hebatnya itu hujan, bukan buat wudhu aja, buat junub juga cukup mandi. Takbir! Siapa tahu dari pagi ada orang kecapean, ketiduran, mimpi, dia juga mau mandi, bingung ya di kamar mandi. Allah kasih hujan gede, mandi juga. Ayo saya tanya, pertolongan siapa? Karunia siapa? Anugerah siapa? Siapa yang maha besar? Siapa maha kuasa? Takbir! Sallu ala Nabi. Kita mau Jumatan di Bundaran HI dilarang, betul? Disuruh ke Monas, betul? Akhirnya kita ngalah di Monas, jamaahnya tetap sampai ke HI. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallah. Takbir! Ayo saya tanya, anugerah siapa? Karunia siapa? Pertolongan siapa? Baik, saya tanya, saudara, apa bisa presiden menggembosi kekuasaan Allah? Apa bisa jenderal-jenderal menggembosi kekuasaan Allah?
Bisa tidak? Maka itu Allah Karim, Allah Rahim, Allah Rahman, Allah Latif, Allah Wadud, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih. Saudara, Allah berkahi semua umat Islam yang berkumpul. Allah mudahkan mereka karena mereka punya niat baik. Mereka tidak punya niat bikin rusuh. Mereka tidak punya niat bikin teror. Mereka tidak niat, saudara, untuk bikin kacau. Mereka hanya berniat untuk mengajukan nasib mereka kepada Allah agar negeri mereka diselamatkan dari orang-orang zalim, dari segala kemungkaran dan kebatilan. Betul? Niat yang begitu bagus ditolong oleh Allah. Wajar tidak? Wajar tidak? Wajar tidak? Takbir! Sallu ala Nabi. Masya Allah, dahsyat saudara. Sampai-sampai yang bersyukur berterima kasih bukan hanya umat Islam, sampai orang-orang non-Islam, saudara, kebingungan. Mereka datang, saudara, seminggu yang lalu, saudara, rombongan orang-orang Cina non-Muslim dari berbagai macam agama, dari Katoliknya, Protestannya, Hindunya, Budanya, Konghucunya, saudara, rame-rame mereka datang. Apa mereka katakan? Habib Rizik, saya salut kepada umat Islam. Umat Islam turun 7 juta orang, 7 juta orang untuk bela agama mereka, tapi tidak ada satu orang non-Muslim pun yang teraniaya dan terzalimi. Takbir! Takbir! Yang ini kalau di luar negeri 7 juta turun begini untuk bela Islam, berapa banyak orang-orang non-Muslim akan jadi korban. Tapi ini kemarin turun, jangankan orang non-Muslim, tanaman, bunga, sampai rumput nggak ada yang jadi korban, saudara. Takbir! Saya tanya, Islam itu indah tidak? Bagus tidak? Jadi kemarin umat Islam bisa begitu tertib, bisa begitu berakhlak, bisa begitu damai, bisa begitu bagus. Anugerah siapa? Karunia siapa? Pertolongan siapa? Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Jadi kalau udah Allah tunjukkan kebesarannya sedemikian rupa, sampai ada pejabat yang masih nggak ngerti juga, emang goblok banget. Betul? Betul? Kan goblok banget. Tahu goblok banget ya? Bahlul. Bengak. Takbir. Kalau bilang bengak. Masya Allah, betul? 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 Itu sudah zahir. Umat itu turun untuk menegakkan hukum, betul? Untuk menuntut penista agama diadili, betul? Enggak, saudara, umat udah turun tertib, pakai disalahin. Ini mengancam Pancasila, ini mengancam NKRI, ini mengancam Bhinneka Tunggal Ika, ini mengancam konstitusi, kadal kebun. Kacau tidak? Kacau tidak? Saya mau tanya, umat Islam datang ke Monas 212 apa untuk merusak NKRI? Apa untuk merusak Pancasila? Apa untuk merusak Bhinneka Tunggal Ika? Apa untuk melawan konstitusi? Betul? Betul? Jadi kalau ada mengatakan saudara ini untuk melawan Pancasila, melawan NKRI, merusak Bhinneka Tunggal Ika, ngawur tidak? Ngawur tidak? Pintar apa bengak? Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Jangan diputer-puter, saudara. Kita datang ingin menegakkan hukum. Makanya sekarang saya mau tanya nih, semua jujur jawab. Kalau kita udah capek-capek aksi bela Islam 1, aksi bela Islam 2, aksi bela Islam 3, tahu-tahu besok kutil babi dibebasin. Lalu saya mau tanya, kalau kutil babi dibebasin, terima gak? Redo gak? Rela gak? Nah, sekarang saya mau tanya, andai kata kutil babi dibebasin, pilih, tunggu dulu dong. Lu belum disuruh diri udah milih. Siap pilih?
Kalau saya tanya, mau aksi damai atau revolusi? Pilihan kedua, mau aksi super damai atau revolusi? Ada pilihan ketiga, mau aksi hiper damai atau revolusi? Yakin? Betul? Siap revolusi? Takbir! Saya diingatkan, Habib, jangan ceramah soal revolusi, nanti Habib ditangkap. Salah saya ditangkap. Masa ngomong revolusi ditangkap? Jokowi mau revolusi, revolusi mental. Betul? Jokowi boleh ngomong, kenapa saya nggak boleh? Boleh ngomong revolusi? Boleh ngomong revolusi? Takbir! Siap revolusi? Siap revolusi? Siap revolusi? Pokoknya kalau hukum tidak ditegakkan, PKI dibiarkan merajalela, negara mau dijual kekuatan asing, saudara, umat Islam mau dihancurkan, agama terus dinistakan. Siap revolusi? Siap revolusi? Siap revolusi? Takbir! Ayo, ayo, ayo revolusi, ayo revolusi, sekarang juga semua. Ayo, ayo, ayo revolusi, ayo revolusi, sekarang juga. Takbir! Udah capek demo. Campur. Ibu kan orang kan kalau maulid kan ya Nabi salam alaika. Betul? Ayo revolusi. Tapi nggak apa-apa, campur sari. Takbir! Takbir! Masya Allah, saudara, saya jelaskan kepada pemerintah di Jakarta, jangan alergi dengan istilah revolusi. Jangan selalu kalau dengar revolusi yang dipikirkan revolusi berdarah, revolusi bunuh-bunuhan. Tidak. Revolusi itu macam-macam. Satu, ada revolusi akhlak, bagaimana mengubah perilaku pejabat yang tadinya cinta rakyat agar menjadi yang tadinya tidak cinta rakyat, supaya berubah menjadi cinta rakyat. Bagus tidak? Bagus tidak? Merubah perilaku rakyat yang tadinya suka menghina pejabat supaya hormat kepada pejabat. Kalau pejabatnya udah cinta rakyat, bagus kan dihormati, betul? Makanya revolusi begitu. Bagus tidak? Bagus tidak? Merubah perilaku umat yang tadi tidak suka syariat, berubah menjadi siap tegakkan syariat. Bagus tidak? Bagus tidak? Takbir! Termasuk revolusi sistem. Maksudnya apa? Salah satunya revolusi tata kelola negara, supaya negara tertib, bertanggung jawab, jangan administrasinya ngawur. Betul? Kayak kemarin, saudara, biaya STNK naik, saudara. Wartawan tanya presiden nggak tahu, menteri keuangan nggak paham, Kapolri juga nggak tahu. Ini negara apa warung kopi? Betul? Betul? Masa biaya STNK naik presiden nggak tahu? Iya. Mau ngapain aja? Dia main kodok mulu kali ya. Nggak boleh presiden nggak tahu, betul? Betul? Ya karena surat kenaikannya kan presiden yang betul. Presiden ditanya nggak tahu, menteri keuangan ngeles. Oh itu bukan usulan kami. Wah, Kapolri tersinggung, kami juga nggak tahu apa-apa. Nah jadi yang naikin siapa? Jin Komang. Betul? Betul? Kacau tidak? Kacau tidak? Orang listrik naik, BBM naik, sampai cabai naik juga. Udah gitu di Metro TV ada yang lucu, cabai naik 250.000, Habib Rizik segera diperiksa. Iya. Apa hubungan Habib Rizik kami cabai? Kacau tidak? Kacau tidak? Takbir! Saya tanya, jujur, tuh kalau begitu negara kacau tidak? Jujur, kacau tidak? Kalau begitu harus dirapikan tidak? Harus dibenahi tidak? Betul? Membenahi secara total
Itu yang disebut revolusi. Setuju? Setuju? Takbir. Ya Allah, makanya saya punya lagu baru nih. Lagu baru gak? Lagu baru gak? Mau lagu baru? Yuk nyanyi yuk. Tapi jangan dibajak ya. Belum masuk studio nih. Lagu baru gak? Mau? Yuk nyanyi rame-rame. Naik, naik BBM naik tinggi, tinggi sekali. Naik, naik pajak pun naik tinggi, tinggi sekali. Naik, naik listrik pun naik tinggi, tinggi sekali. Naik, naik cabai pun naik tinggi, tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak rakyat sengsara. Kiri kanan kulihat saja banyak rakyat sengsara. Jadi bener lu. Kawan lu banyak yang miskin lu. Apalnya? 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 Jadi kalau besok ada pejabat dari Jakarta datang nyanyinya lagi gitu lagi. Setuju? Ayo rame-rame BBM dulu. Naik, naik BBM naik tinggi, tinggi sekali. Lanjut. Naik, pajak. Naik, pajak pun naik tinggi, tinggi sekali. Listrik. Naik, naik listrik pun naik tinggi, tinggi sekali. Cabai. Naik, naik cabai pun naik tinggi, tinggi sekali. Semua kiri kanan kulihat saja banyak rakyat sengsara. Kiri kanan kulihat saja banyak rakyat sengsara. Nangis lu. Saya tanya itu fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta? Betul? Sekarang harga di mana-mana naik, betul? Ayo jawab semua, saya tanya, harga beras naik gak? Cabai naik gak? Susu naik gak? Telur naik gak? Gula naik gak? Kopi naik gak? Kolor turun. Masa kolor naik? Orang saudara badan gemuk tiap hari minum susu, betul? Begitu harga susu naik, nggak minum susu naik, perutnya kempes, kolornya takbir, takbir, sallu ala nabi. Baik saudara, setelah panjang lebar saya sampaikan tadi, maka saya ingin mengingatkan tadi yang disinggung oleh Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin. Tolong catat baik-baik Pak Bu, saya ingin mengulangi apa-apa yang pernah saya sampaikan di atas mimbar dalam 3 tahun terakhir ini, saudara. Apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin tadi tentang kebangkitan PKI itu bukan isapan jempol, saudara, tapi indikasinya kuat, saudara. Semenjak reformasi 1998, indikasi-indikasi kebangkitan PKI, saudara, nyata dan terang, tidak bisa diingkari, saudara. Satu, saudara, sebelum reformasi 98, saudara, pengkhianatan PKI di tahun 1948 dan di tahun 1965 itu menjadi bagian kurikulum pendidikan nasional, saudara.
Di buku sejarah Indonesia diceritakan tentang pengkhianatan PKI. Tapi setelah reformasi 1998 sampai hari ini saudara, sejarah pengkhianatan PKI dihapus dari kurikulum pendidikan saudara. Sehingga sejak tahun 98 sampai saat ini anak-anak Indonesia saudara yang waktu 98 baru kelas 1 SD umur 7 tahun sampai hari ini umurnya sudah 24 atau 25 tahun saudara, mereka tidak pernah tahu tentang pengkhianatan PKI. Kenapa? Sebab sejarah pengkhianatan PKI dihapus dari kurikulum saudara. Pertanyaannya saudara, siapa itu? Siapa itu yang bisa menghapus kurikulum pendidikan saudara? Kalau itu orang lemah nggak bisa, kalau itu rakyat jelata nggak bisa, kalau itu orang biasa nggak bisa saudara. Orang yang bisa menghapus saudara sejarah pengkhianatan PKI dari kurikulum pendidikan itu orang kuat, kuat secara politik, kuat secara sosial, kuat secara ekonomi, kuat saudara, sehingga bisa seenaknya dia hapus itu sejarah pengkhianatan PKI. Kurang ajar. Insya Allah, saya tanya saudara, sejarah pengkhianatan PKI dihapus dari sejarah nasional. Saya tanya, itu yang untung umat Islam atau PKI? Umat Islam atau PKI? Umat Islam atau PKI? Jadi saudara, kalau kemudian rakyat curiga pihak yang menghapus pengkhianatan PKI dari kurikulum pendidikan yang punya kekuatan politik, sosial, ekonomi, itu saudara pelindung PKI, pembela PKI, ini merupakan indikasi yang tidak bisa dipungkiri. Betul? Takbir. Yang kedua saudara, sebelum reformasi 98 saudara, Anda tahu setiap tanggal 30 September seluruh televisi nasional itu memutar ulang saudara film tentang pengkhianatan G30 SPKI saudara, sehingga rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, di gunung-gunung, di hutan-hutan, di lembah-lembah, semua tahu betapa biadabnya PKI saudara. Tapi setelah reformasi 1998 saudara, tidak ada satu televisi pun sampai hari ini yang berani memutar ulang tentang pengkhianatan G30 SPKI saudara. Kenapa televisi-televisi itu takut? Saudara, orang yang ditakuti televisi oleh televisi nasional ini bukan orang sembarangan. Dia orang yang punya duit, yang punya kekuatan politik, kekuatan ekonomi, kekuatan permodalan. Saudara, kurang ajar. Saudara, dia hapus pengkhianatan PKI dari kurikulum pendidikan. Dia hapus pengkhianatan PKI dari siaran di televisi nasional. Saudara, saya tanya, dengan dihapusnya film PKI dari televisi saudara, yang untung umat Islam atau PKI? Yang untung umat Islam atau PKI? Jadi saya mau tanya, kalau umat Islam curiga ini PKI bangkit, wajar tidak? Wajar tidak? Takbir. Yang ketiga saudara, sebelum tahun 1998 saudara, supaya Anda tahu, setiap warga negara Indonesia yang ingin menjadi pejabat publik, baik di eksekutif maupun legislatif maupun yudikatif saudara, harus mengikuti litsus. Apa itu litsus? Penelitian khusus. Diperiksa dulu dia saudara, apa hubungannya dengan PKI saudara, diperiksa silsilahnya, diperiksa keluarganya, diperiksa seluruh kerabatnya, diperiksa kawan-kawannya saudara, bahkan diperiksa ideologinya saudara, apakah dia masih mengusung ideologi komunis atau tidak. Kalau terbukti dia masih punya kaitan kepada PKI, atau terbukti dia mengusung ideologi PKI, batal, tidak boleh dia menjadi pejabat publik saudara. Tapi hari ini semenjak reformasi 1998 litsusnya hapuskan saudara. Anak-anak PKI boleh jadi wali kota, boleh jadi bupati, boleh saudara untuk menjadi menteri, untuk menjadi presiden saudara. Itulah tadi yang disebutkan oleh Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin. Sampai di DPR RI pusat ada 118 orang yang sampai hari ini tetap mengusung ideologi PKI saudara. Masya Allah. Saya tanya, jadi kalau tadi Pak Kiai mengatakan PKI mulai merajalela saudara, wajar tidak? Wajar tidak? Itu fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta? Takbir. Tidak sampai di situ saudara. Bahkan saat ini buku-buku PKI saudara dicetak bebas, dijual bebas, dijual di toko-toko buku saudara.
film-film PKI diputar di bioskop-bioskop, ada film J, ada film Senyap, saudara, diputar film-film untuk membangkitkan simpatik generasi muda terhadap PKI. Mereka gambarkan dalam film tersebut PKI itu korban, PKI itu terdalimi, PKI itu dianiaya, saudara, sehingga generasi muda kita merasa kasihan, merasa iba, saudara. Mereka termakan dengan opini-opini sesat, menyesatkan, saudara. Kemana pemerintah? Pemerintah diam sampai saat ini, saudara. Ini fakta, ini bukan fitnah, saudara. Nggak sampai di situ, saudara. Di tahun 2000, saudara, yaitu 15 yang lalu, saudara, Presiden Jokowi ngotot ingin minta maaf kepada PKI atas nama negara, saudara. Kemudian umat Islam turun menggelar parade tauhid pada tanggal 16 Agustus tahun 2015. Ratusan ribu umat Islam turun menolak, saudara, Presiden untuk minta maaf kepada PKI, saudara. Kurang ajar. Kalau Presiden minta maaf kepada PKI atas negara, berarti PKI tidak bersalah. Berarti PKI betul-betul menjadi korban. Kalau PKI tidak salah, berarti yang salah umat Islam yang melawan PKI, saudara. Berarti NU yang salah, Banser yang salah, Muhammadiyah yang salah, Masyumi yang salah, tentara yang salah, negara yang salah. Kurang ajar. Betul. Saya mau tanya dulu, saudara, yang bantai kiai siapa? Yang bunuh kiai siapa? Yang hancurkan pesantren siapa? Yang menggorok santri siapa? Takbir. Berapa banyak kiai-kiai NU disembelih, saudara, sampai akhirnya barisan muda NU dari Ansor maupun saudara turun. Mereka melakukan perlawanan, mereka bela ulama mereka bela kiai mereka bela yaitu pondok-pondok pesantren mereka. Begitu Ansor turun, Banser turun, NU turun, saudara, seluruh ormas Islam itu solidar, saudara. Persis turun, Muhammadiyah turun, PUI turun, Syarikat Islam turun, dan semua rame-rame mengganyang PKI dari Sabang sampai Merauke, dan akhirnya Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam, saudara. Takbir, takbir. Jadi saya mau tanya, saudara, yang bunuh kiai dulu siapa? Yang korban, yang bunuh kiai siapa? Yang bantai umat Islam siapa? Yang bakar masjid siapa? Yang bunuh jenderal siapa? Yang berontak kepada negara kesatuan Republik Indonesia siapa? Kalau begitu saya mau tanya, saudara, PKI itu pahlawan atau bajingan? Pahlawan atau bajingan? Perjuang atau pecundang? Takbir. Tahu-tahu Presiden meminta maaf ke PKI. Tanggal 16 Agustus tahun 2015, ratusan ribu umat Islam turun di Jakarta. Itu jalan protokol kita putihkan, saudara. Kita sampaikan petisi kepada Bapak Presiden. Kalau Bapak Presiden tetap ngotot pada tanggal 17 Agustus ingin minta maaf kepada PKI atas nama negara, maka kami sepakat ormas-ormas Islam dari pusat sampai ke daerah, kami akan turun ke jalanan untuk melengsarkan Jokowi, saudara. Maka nggak sampai di situ. Tidak sampai di situ, saudara. Kami sampaikan, kalau Jokowi betul-betul minta maaf kepada PKI atas nama negara, namanya kita ganti menjadi Jokodo. Setuju? Takbir. Gak ada angin, gak ada hujan, pengen minta maaf sama PKI. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Saudara, kalau ada yang bertanya, Habib kenapa begitu keras? Presiden nggak boleh minta maaf kepada PKI. Itu kan salah satu bentuk rekonsiliasi. Tunggu dulu. Rekonsiliasi itu jangan yang membahayakan bangsa dan negara. Saudara, kalau kita bicara rekonsiliasi, anak keturunan PKI saat ini di tengah masyarakat sudah diterima, saudara. Nggak ada mereka dimusuhi oleh umat Islam, betul? Betul? Enggak, saudara. Mereka mau sekolah bisa, mau kerja bisa, mau jadi pejabat bisa. Rekonsiliasi sudah berjalan, saudara. Silakan. Anak-anak PKI mau menjadi pejabat silakan, mau jadi anggota dewan silakan. Mereka mau bekerja karir, nggak ada larang, saudara. Cuman kami minta satu, jangan lagi mengusung ideologi komunis, jangan lagi menghidupkan PKI, jangan lagi mengulangi kesalahan orang tua mereka. Betul? Betul? Itu rekonsiliasi alami, saudara. Itu sudah berjalan, nggak usah diungkit-ungkit lagi, saudara.
Tahu-tahu Jokowi so pinter, padahal nggak pinter. Dia mau korek-korek, kita harus rekonsiliasi dengan PKI. Iya, orang nggak perlu, saudara. Kenapa kami menolak dengan keras? Satu, kalau negara minta maaf kepada PKI, itu sama juga pengakuan PKI tidak bersalah. Betul? Dua, kalau PKI tidak salah, berarti yang bunuh PKI yang salah. Yang bunuh PKI siapa? NU. Yang bunuh PKI siapa? Banser. Yang bunuh PKI siapa? Ansor. Yang bunuh PKI siapa? Muhammadiyah. Yang bunuh PKI siapa? Serikat Islam. Yang bunuh PKI siapa? Para kiai dan para santri, saudara. Nah, jadi kalau PKI, saudara, negara maaf kepada PKI, secara politik PKI dinyatakan tidak bersalah, maka berarti umat Islam yang bersalah. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Nah, sampai situ, saudara, kalau negara minta maaf kepada PKI, bukan hanya umat Islam dinyatakan bersalah, tapi PKI berhak untuk mendapatkan rehabilitasi, saudara. Nama baiknya harus dikembalikan, saudara. Gak sampai di situ, mereka juga berhak dapat kompensasi, saudara, ganti rugi, dan mereka sudah mengajukan nominal jumlah ke Komnas HAM, saudara. Anggota PKI di tahun 1965 ada 1.500.000 orang, saudara. Mereka minta seluruh anggota PKI di tahun 1965 yang mereka sebut menjadi korban, saudara, harus mendapatkan ganti rugi per orang sebesar 1 miliar. Luar biasa, saudara. 1 miliar per orang harus diberikan untuk 1.500.000 orang. Saudara, ini bisa 15 triliun, saudara. Saya tanya, bangkrut tidak ini negara? Bangkrut tidak ini negara? Nah, sampai di situ, saudara. Tahu apa lagi yang terjadi setelah itu, saudara? PKI berhak untuk menuntut digelarnya pengadilan HAM, saudara. Kalau pengadilan hak asasi manusia itu digelar, maka kiai-kiai sepuh NU yang saat ini memimpin pondok-pondok pesantren, saudara, kiai di Sidagiri, kiai di Tebu Ireng, kiai di Lirboyo, itu dulu tahun 65 saat mereka muda, mereka komandan Banser, mereka komandan Ansor, mereka pejuang-pejuang NU yang melawan daripada PKI, saudara. Saat ini mereka menjadi kiai sepuh, mereka menjadi orang yang sangat dihormati di lingkungan umat Islam. Berarti kiai-kiai sepuh NU, kiai-kiai sepuh Muhammadiyah, kiai-kiai sepuh ormas-ormas Islam harus diseret ke pengadilan HAM sebagai penjahat perang, saudara. Saya mau tanya semua, kalau kiai-kiai NU, kiai-kiai Muhammadiyah, ulama-ulama sepuh kita diseret sebagai penjahat perang, saudara, dalam pengadilan yang bela PKI, ridho tidak? Bela tidak? Saya mau tanya semua, siap bela kiai? Siap bela ulama? Siap bela NU? Siap bela Ansor? Siap bela Banser? Siap bela Muhammadiyah? Takbir! Sallu ala Nabi. Jadi jangan sembarangan soal minta maaf kepada PKI, saudara. Makanya kami tidak akan diam, saudara. Enggak, kami tidak akan diam. Kalau pemerintah ngotot minta maaf kepada PKI dan besok PKI bangkit kembali, saya yang akan ajak umat Islam dari Sabang sampai Merauke, rame-rame kita angkat senjata, habisi PKI di mana saja berada. Takbir, takbir, siap dengan PKI, siap habisi PKI. Takbir, sallu ala Nabi. Itulah sebabnya, Pak Bu, sebelum saya akhiri, saya informasikan. Itulah sebabnya dalam minggu ini saya dan kawan-kawan di FPI memprotes keras diterbitkannya uang kertas baru, saudara. Kenapa kami protes keras? Saya perlu tunjukkan kepada hadirin, saudara. Dulu kita punya uang 100.000 yang lama. Ini 100.000 lama, 2 lembar. Yang satu, saudara, tidak ada kuningnya di sudut kanan atas. Yang satu lagi ada kuningnya di sudut kanan atas, saudara. Apa bedanya? Yang tidak ada sudut kuning, ini logonya tulis BI, singkatan Bank Indonesia. Ini tulisannya BI, saudara.
Ini tulisannya BI. Nah, bisa dilihat di sini. Ini tulisannya BI, Bank Indonesia. Habib bisa lihat ini tulisannya Bank Indonesia. Tapi tiba-tiba muncul, saudara, ada kuningnya di sini. Ternyata tulisannya, saudara, ini tulisannya tetap BI, hologram. Cuma, saudara, ada bagian yang disamarkan, ada bagian yang diperlihatkan, saudara, dengan warna. Bagian yang diperlihatkan dengan warna ini membentuk palu arit, saudara. Jadi kita bisa lihat ini bentuknya, Ustaz, bukan BI lagi. Ini sebetulnya BI. Kalau kita lihat di cahaya dia BI. Nah, tapi sekarang, nah kita lihat ini aritnya, ini palunya. Ini palu arit, saudara. Ini sudah kami lapor ke polisi untuk disampaikan ke pemerintah. Kami minta, mungkin BI tidak sengaja, mungkin salah cetak. Kami minta ini untuk ditarik, ditukar dengan duit baru, saudara. Alhamdulillah, usul kami diterima. Duit ini ditarik oleh BI, dikeluarkan duit baru, saudara. Nah, begitu dikeluarkan duit baru, ada yang 1.000, ada 2.000, ada 5.000, ada 20.000, ada 50.000, ada 100.000. Ternyata setelah kami lihat semuanya pakai palu arit. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini tulisannya BI, Kiai. Ini BI kalau kita lihat di atas. Dari belakang udah BI, tapi sekarang disamarkan. Yang dimunculkan ini palu, ini aritnya. Ini apa maksudnya, saudara? Ini duit dipakai oleh 250 juta bangsa Indonesia. Ini sebagai alat tukar, saudara. Dipakai di rumah, di kantor, di pasar, di mana saja. Ini negara Pancasila, saudara, yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Indonesia ini negara beragama, bukan negara komunis, bukan negara ateis. Betul? Betul? Saudara ada mengatakan, Habib, ini kan sekedar lambang. Justru persoalan lambang ini, saudara, ini menjadi perang lambang antara kita dengan PKI. Dan yang kedua yang tidak boleh lupa, saudara, kita masih punya TAP MPRS nomor 25 tahun 1966, saudara. Isinya satu, Partai Komunis dibubarkan. Dua, saudara, ajaran komunis tidak boleh disebarluaskan. Tiga, seluruh atribut PKI tidak boleh digunakan lagi di Indonesia, saudara. Ini ada konstitusi dan itu dituangkan dalam bentuk KUHP pasal 107A, B, C, D, dan E, saudara. Atribut PKI itu dilarang oleh KUHP. Barang siapa yang membuat partai PKI atau menyebarluaskan ideologi PKI atau, saudara, membuat atribut PKI, lambang PKI, itu diancam pidana 12 tahun penjara. Ini ada peraturannya, saudara. Kita protes, kenapa ini dibiarkan? Kok uang Republik Indonesia disisipi lambang milik palu arit? Kurang ajar. Masya Allah, saya mau tanya, palu arit itu lambang siapa? Palu arit lambang siapa? Sekarang saya tanya, kalau duit bangsa Indonesia ada lambang PKI, saudara, menghina tidak? Makar bukan? Makar bukan? Takbir! Gara-gara saya bongkar ini, saudara, tahu-tahu di Jakarta Kapolda ngancam, saya akan dorong Gubernur Bank Indonesia untuk melaporkan Habib Rizik. Pangkat jenderal, otak hansip. Betul? Betul? Bengak. Bahkan lucu, saudara. Sejak kapan jenderal bela palu arit? Sejak kapan jenderal diajar bela PKI? Betul? Ini jangan-jangan di jenderal nggak lulus litsus, saudara. Nggak boleh dong, saudara. Ini protes kita. Kalau memang Bank Indonesia merasa khilaf, merasa nggak sengaja, minta maaf kepada publik. Betul? Betul?
sebagai bangsa Indonesia, kami minta maaf, kami khilaf, ini memang kesalahan kami janji untuk tidak diperbanyak lagi. Nanti cetakan yang berikutnya tidak ada lagi palu arit, kan enak begitu, betul? 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 Ini udah salah, udah mau ngaku, mau nuntut, iur kucing, kurang ajar tidak? Ayo saya mau tanya semua, sekarang saya melawan ini lambang TKI dalam duit, setuju tidak? Hukum tidak? Biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Siap PKI? Siap ganyang PKI? Takbir! Kemarin Kapolda ngancam lagi, walaupun tidak ada yang melapor, kami tetap akan memeriksa Habib Rizik. Lu mau periksa dari segi mananya? Yang mesti lu periksa yang pakai gampang palu arit, bukan yang memprotes palu arit, betul? Betul? Saya mau tanya polisi, kalau mau sewenang-wenang biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Setuju saya lawan? Betul? Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Jangan menangkap saya nukutil babi, lu belum tangkap goblok. Kutil babi ini nggak berani tangkap, sekarang Habib protes palu arit dia mau tangkap, kurang ajar tidak? Maka itu saudara, sekali lagi saya katakan kita mesti hati-hati. Kalau gitu gerakan PKI bahaya tidak? Saya tanya bahaya tidak? Bahaya tidak? Biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Siap lawan PKI? Siap ganyang PKI? Takbir! Ini gerakan PKI lebih berbahaya daripada si kutil babi, betul? Kalau kutil babi yang menista Islam aja kita lawan, apalagi PKI yang ingin merusak Islam, betul? Saya tanya sekali lagi semua yang ada di sini, siap ganyang PKI? Siap lawan PKI? Kalau PKI dibiarkan, siap revolusi? Siap revolusi? Kalau Ahok dibebaskan, siap revolusi? Betul? Betul? Yakin? Setuju? Baik, saya mau buktikan malam ini. Yang setuju revolusi harap berdiri, saudara. Yang setuju revolusi harap berdiri. Takbir! Siap bela Islam, siap bela Quran, siap bela agama, siap bela negara, siap bela NKRI. Takbir! Siap ganyang PKI, siap ganyang PKI, siap bela Al-Quran. Takbir! Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami semua. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami semua. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allahu Akbar. Allahu
agama dipenjara, keadilan ditegakkan, negara tidak dijual kepada pihak asing, pemerintah bersikap adil, baik kepada rakyat. Apa perlu revolusi? Apa perlu revolusi? Apa perlu revolusi? Kalau rakyatnya adil, baik, cinta kepada rakyat, saudara siap dukung? Siap bantu? Betul. Tapi kalau penista agama dibebaskan, Islam dihina terus, negara dijual kepada kekuatan asing, rakyat dibikin merana, siap revolusi? Perlu revolusi? Harus revolusi? Siap turun revolusi? Takbir! Begitu pemerintah mesti dengar ini, sudah. Dan jangan kalau dengar sepotong-sepotong. Jangan kalau rakyat teriak revolusi dianggap musuh pemerintah. Betul? Kita bukan musuh pemerintah. Betul? Kita bukan musuh tentara. Betul? Kita bukan musuh polisi. Betul? Kita siap dukung pemerintah, dukung TNI dan Polri selama mereka menjaga kedaulatan NKRI. Betul? Kalau kedaulatan NKRI diinjak-injak, diancam, saudara, negara mau dihancurkan, agama diinjak-injak, saya tanya, perlu revolusi tidak? Harus tidak? Wajib tidak? Siap revolusi? Takbir! Tapi ingat, kalau kita mau revolusi, harus ikut komando habaib dan ulama. Setuju? Tidak boleh membuat komando sendiri-sendiri. Setuju? Takbir! Takbir! Siap bela Allah, siap bela Nabi, siap bela Quran, siap bela Islam, siap bela agama, siap bela NKRI, siap bela NKRI, siap pertahankan NKRI. Takbir! 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 Sallu ala Nabi. Itu amanat saya terakhir, saudara. Apapun yang terjadi besok, apakah saya ditahan, apakah saya dipenjara, apakah saya dibunuh sekalipun, saudara, semangat revolusi tidak boleh padam. NKRI harus diselamatkan. Betul? Takbir! Saudara, malam ini seorang Habib mati dibunuh untuk membela agama dan negara. Besok ribuan Habib lainnya akan bangkit untuk melanjutkan. Takbir! Malam hari ini seorang tuan guru, seorang kiai, seorang ulama mati karena bela agama dan negara. Saudara, besok akan ada ribuan kiai ulama bangkit untuk menyelamatkan agama. Takbir! Siap berjuang, siap revolusi, siap mati sakit, siap selamatkan agama, siap selamatkan negara, siap dengan PKI, siap dengan penista agama. Takbir! Sallu ala Nabi. Akhirnya mari kita baca surat Al-Fatihah. Di mujizat Al-Fatihah kita mohon kepada Allah agar negara kesatuan Republik Indonesia dijadikan oleh Allah sebagai baldah thayyibah, baldah thayyibah, baldah thayyibah mubarakah. Dan kita mohon kepada Allah bi barakatil Fatihah agar